Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin, masih bab Kitabus Safar, adab safar, sampai pada doa-doa yang disunahkan untuk dibaca, zikir-zikir yang disunahkan dibaca ketika kita dalam keadaan safar. Merupakan keinginan orang yang bepergian jauh, ya, itu adalah yang ditinggal itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pulang nanti dalam keadaan seperti semula ditinggalkan. Kalau yang ditinggalkan seperti saya santri, ya pengennya santrinya dalam keadaan tetap taat, tetap semangat belajar, itu bukan ditinggalkan kemudian bubrah semua kan. Atau kalau seorang keluarga meninggalkan istri, meninggalkan anak, ya, seorang suami meninggalkan istri, meninggalkan anak, ya pengennya semua keluarganya dijaga oleh Allah, anaknya nggak ada apa-apa, istrinya juga nggak ada apa-apa. Atau orang yang mempunyai kerjaan, mempunyai perusahaan, punya usaha konveksi atau misalkan, atau usaha apa saja, tetap ditinggalkan dalam keadaan berjalan sebagai mestinya, bukan malah jadi bangkrut akhirnya. Apalagi kalau meninggalkan safarnya lama, seperti orang safar haji. Orang haji itu kalau reguler berapa hari? 40 hari, ya, 40 hari ditinggalkan sebulan lebih, ya kan, sebulan lebih meninggalkan perusahaannya bagi yang punya perusahaan, meninggalkan keluarganya kadang-kadang, ya, itu perlu ingin pengganti sebagai orang yang memelihara itu. Oleh karena itu kan kita disunahkan membaca astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Aku titipkan kalian semua, artinya ya Allah, aku titipkan mereka semua kepadamu ya Allah, allati la tadhi'u wada'i'uhu, yang mana Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan titipan yang dititipkan kepadanya. Sebenarnya yang bisa menjaga itu Allah. Ya, dijaga kayak apapun juga, bahkan kita termasuk ada di dalamnya, kita nggak pergi, kita hanya sekadar usaha. Sebenarnya yang jaga itu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita nggak ada, yang benar-benar kita pasrahkan langsung kepada Allah. Astaudi'ukumullah allati la tadhi'u wada'i'uhu. Aku titipkan kalian semua kepada Allah yang mana tidak akan pernah menyia-nyiakan, Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan titipan yang diberikan kepadanya. Begitu juga orang safar, inginnya ketika dalam perjalanan, di proses perjalanannya penuh dengan kemudahan-kemudahan, gitu. Kemudahan, gak ada apa-apa, selamat di perjalanan. Karena perjalanan itu banyak gangguannya, apalagi kalau kita sudah antar negara, harus melewati imigrasi ini, imigrasi itu. Kadang-kadang orang itu di imigrasi, ada orang itu masuk penjara gara-gara apa? Di imigrasi itu, gara-gara ada sampingnya dia mengatakan, "Mas, saya titip sebentar ya Mas ini ya." Terus dibawa, dia pergi gitu. Dia pergi, kemudian ketika dia waktunya melewati imigrasi, bawa masih barang itu. Kemudian di screening pakai X-ray, masuk, kemudian komputer terlihat, oh ternyata sabu-sabu apa, kan dia nggak ngerti. Kelihatannya yang titip ya orangnya baik, akhirnya apa? Wah, ini bukan milik saya. Biaya imigrasi nggak mau tahu, yang penting kamu yang bawa, kamu nggak boleh sembarangan menuduh. Ketemu orangnya, saya nggak pernah titip, akhirnya dia yang masuk penjara. Nah, dan ngeri itu ngeri. Maksudnya baik, mau menolong, ya, mau menolong.
Ya orang nggak dikenal. Nah, orang nggak kenal. Akhirnya dia malah yang kena sendiri. Dan itu beberapa kali terjadi seperti itu di imigrasi. Maka saya juga pernah mau dititipi. Saya kalau ada orang yang nggak kenal mau titipi, ya mau saya. Sini aja saya pernah mau dititipi orang. Di mana? Di Adi Sucipto itu. Dia mau ke Malaysia, katanya barangnya itu kelebihan. Bagasinya nggak muat kan, bagasi itu kan terhad atau terbatas ya, terbatas. Kalau free biasanya kan 30 atau 20 biasanya, kalau domestik 20, kalau internasional itu biasanya 30 kg. Dia hanya boleh membawa ke pesawat itu 30 gram kalau internasional. Kalau domestik Yogyakarta ke Jakarta itu hanya berapa? 20. Kalau barangnya lebih daripada itu nggak boleh masuk ke pesawat. Kalau nggak boleh masuk pesawat, tinggal di sini. Nah, kalau orang Malaysia, dia bawaannya misalkan 35 kilo. Kemudian masuk 30 kilo. Yang 5 kilo gimana? Sudah nggak bisa masuk atas nama dirinya, harus atas nama orang lain. Harus data orang lain yang dia bawaannya tidak sampai 30. Misalkan orang Malaysia itu sudah 30, padahal masih lebih 5 kilo. Saya baru 15. Saya masih free banyak kan? Maka dia datang, "Mas, saya ini kelebihan barang nih, Mas. Tolonglah saya. Ini barang penting ini harusnya sama nyatu dengan itu, tapi tak bisa." Nah, gimana ini? Ketika saya oke atas nama saya, nanti ketemu di bandara sana, nanti tak kasihkan lagi misalkan ya. Mas itu kemudian masuklah. Ketika sini misalkan lolos, kemudian di sana nggak lolos, ke Malaysia harus X-ray lagi. Masuk barang-barang di screening sheet, dalamnya apa. Terus ketahuan barang-barang haram. Siapa atas nama siapa ini? Atas nama siapa? Atas nama yang situ. Misalkan saya naudzubillah ya saya yang kena. Naudzubillah minzalik. Nah itu. Ini bahaya-bahaya dalam perjalanan ya. Kadang keluguan kita itu bisa menjadi apa? Menjadi bahan tipuan orang lain. Sama seperti sekarang sini ya, lagi musim corona. Misalkan tiba-tiba jam 12 malam, assalamualaikum, datang pakai pakaian yang dinas gitu. "Ya Bapak, ini saya ada tugas ini. Tugas apa Pak? Saya disuruh mensuap. Swab itu bukan swab itu pemeriksaan darah. Mensuap santri karena ini harus segera disuap karena untuk mengetahui ada corona apa tidak." Ini kalau lugu, oh iya silahkan. Wah itu ternyata dimasukin racun-racun apa malah dibuat, karena nggak ada petugas jam 12 malam tuh Bang. Tapi ada beberapa pesantren kayak gitu. Nah, keluguan kita itu kadang-kadang membahayakan ya. Nah, kan nggak boleh kayak gitu kan. Nah, itu kita berada di tempat, kadang aja bisa diakali kita. Itu ngakali orang itu mau nipu kita, mau mencelakakan kita. Ini kita berada di rumah, kadang-kadang dicelakai juga. Apalagi kalau berada dalam safar yang bukan di rumah kita, masyarakat bukan masyarakat kita nggak punya siapa-siapa di situ, lebih mudah untuk dicelakain. Nah maka pembela kita, pelindung kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini diajarkan doa, Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safari. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah min wa'tha'is safari wa ka'abatil manzari. Ya, wa ka'abatil manzari. Wa'tha'is safar, dari perkara-perkara yang menyulitkan di dalam perjalanan, yang membuat keras terjadinya kekerasan, terjadinya benturan, terjadi kesulitan perjalanan itu ya. Min wa'tha'is safar wa ka'abatin manzar, dan juga apa? Wa ka'abatil munqalab. Ada wa ka'abatil munqalab, kesedihan ketika kembali.
kembali menjadi sedih karena berubah semuanya, ya. Kadang-kadang tinggal, ya kalau misalnya keluarga yang nggak baik, nggak terurus, nggak punya agama, nggak dijaga oleh Allah, anak jadi malah melakukan kenakalan, ketangkep polisi, pulang-pulang anaknya sudah masuk bui, kemudian pulang-pulang istrinya sudah digondol oleh orang, udah nikah dengan yang lain. Nah itu kan orang-orang yang keluarga yang bahaya, ya. Kalau yang nggak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu berantakan. Ada pulang yang punya produk, misalnya itu ceritain itu ada orang dia pergi, kemudian pulang semua udah habis, produksinya udah habis, barang habis. Nah, udah ini punya punya usahanya langsung bangkrut secara total, ditinggal pergi. Nah, ini kan namanya wakabal munqalab, kesedihan ketika kembali, ya udah berubah. Na'udzubillah, semua kembali kepada Allah, perlindungan Allah dan personil yang ditinggalkan itu. Terus bertakwa, sama-sama bertakwa. Orang-orang bertakwa, insyaallah nggak apa-apa. Ada seorang ulama namanya Rabi'ah, mungkin kenal namanya Rabi'ah, ya. Rabi'ah itu gurunya, Rabi'ah ini laki-laki. Gurunya siapa? Gurunya Imam Malik. Imam Malik. Rabi'ah itu gurunya Imam Malik, seorang tabi'in. Rabi'ah bin Farruh, ya. Farruh ini seorang tabi'in ini bapaknya Rabi'ah, bapaknya ulama, ya. Kalau Imam Malik masih bawahnya santrinya Rabi'ah, ya. Rabi'ah bin Farruh. Farruh ini adalah orang yang suka berjihad pada zaman dulu. Dia suka jadi tentara perangnya Islam, ya. Dia selalu menjadi tentara, kemana-mana selalu diikutkan, dan dia pengen ikut memang. Akhirnya suatu saat, hai istriku, saya tinggalkan kamu, ya, saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menjaga engkau, menjaga bayi kita. Istrinya lagi dalam keadaan hamil. Kemudian ini saya titip uang 3.000 dinar, 3.000 dirham atau 3.000 dinar, Pak saya. Dah, ini untuk kamu dan anak yang di dalam kandungan. Saya mau pergi dulu menunaikan tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagai seorang prajurit. Pergilah dia berjihad fisabilillah. Kemudian 1 tahun belum kembali, anak udah lahir. 2 tahun, 3 tahun, sampai sekitar 20 tahun baru dia pulang. Sementara anaknya sudah 20 tahun, anaknya belum pernah melihat bapaknya. Rabi'ah ini nggak pernah melihat Farruh tuh kayak apa bapaknya itu, ya. Hanya tahu dari ibunya, bapak kamu namanya Farruh, dia sekarang lagi jihad kok nggak pulang-pulang. Zaman dulu nggak pulang-pulang. Kemudian udah 20 tahun Farruh pulang, kemudian sampai di rumah, wah itu rumah saya, kata Farruh. Tok. Assalamualaikum gitu. Nggak ada jawaban. Mungkin ibunya lagi di belakang atau lagi apa-apa, nggak dengar lah. Tapi itu rumahnya sendiri. Akhirnya karena udah 3 kali assalamualaikum nggak ada yang buka, udahlah masuk sendiri, wong ini rumahnya sendiri kan gitu. Akhirnya dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah masuk aja. Ternyata anaknya si Rabi'ah ini kan, jadi kan Farruh kan bapaknya, anaknya namanya Rabi'ah. Udah 20 tahun, udah gede lah, udah 20 tahun. Kayak siapa nih 20 tahun, belum ada 20 tahun sini. Nah, udah gede ya. Orang Arab kalau 20 tahunnya gede. Melihat ada orang masuk rumahnya sendiri, rumahnya. Orang nggak dikenal. Ya gimana kira-kira? Kurang ajarin orang masuk rumah saya. Akhirnya anaknya ini si Rabi'ah itu langsung menghampiri bapak yang lagi masuk itu, langsung pegang. Kamu siapa berani-berani masuk rumah saya sembarangan saja kamu? Mau dipukul bapaknya ini, karena dia nggak pernah lihat bapaknya kayak apa, dikira orang lain. Bapaknya juga nggak ngerti ini siapa gitu. Ini sopo gitu, nggak ngerti. Mau bertengkar antara bapak dan anak ini. Nah, kemudian agak ribut gitu, pokoknya ribut. Datanglah ibunya. Suamiku datang, masya Allah. Ya sudah. Rabi'ah, ini bapakmu yang sering saya ceritakan itu. Oh, berarti ini bapak saya. Iya, begini.
akhirnya mereka berpelukan, nggak pernah ketemuan. Masya Allah, ini kayak gitu tuh, Masya Allah. Kemudian ya biasa, kemudian malamnya mereka istirahat gitu, seperti biasalah kehidupan para ulama. Sebelum subuh mereka kemudian bangun tahajud, sama-sama tahajud di ruangnya masing-masing. Kemudian setelah itu pagi subuh mereka sebelum subuh udah pergi ke Masjid Nabawi. Ini rumahnya kan sekitar Masjid Nabawi, jadi masih dekat di Madinah. Si Rabi'ah anaknya pergi ke Masjid Nabawi, kemudian Farruh ke Masjid Nabawi. Kalau itu kemudian setelah itu Farruh kemudian habis sholat layah-layah bersandar di mana, di tiang Masjid Nabawi itu, dan sandar lihat kanan kiri, banyak halaqah. Kalau di Masjid Nabawi itu ba'da subuh itu banyak halaqah, dan halaqah di sana halaqah kitab apa, halaqah kitab apa. Ada satu halaqah yang halaqah itu paling besar, muridnya banyak, ratusan atau bahkan ribuan, banyak, sampai orangnya itu yang menjadi pemberi ceramah itu nggak kelihatan, saking banyaknya yang ngurumuni. Ya, pokoknya suaranya lantang, kedengaran dengan baik. Kemudian bapak ini Farruh ini kemudian mendengarkan ceramahnya, didengarkan itu yang paling banyak halaqahnya. Kemudian didengarkan, masya Allah bagus sekali ini ceramahnya. Masya Allah dalil-dalilnya bagus, ini bagus semua. Dia menikmati, wah senang sekali. Kemudian setelah itu dia tanya sama sampingnya, Mas, ya Pak, dapat Pak. Itu siapa sih namanya itu situ? Yang ceramah itu siapa namanya gitu? Itu Syekh Rabi'ah namanya gitu. Rabi'ah siapa ya? Rabi'ah bin Farruh, itu yang bapaknya itu pergi entah kemana sampai sekarang belum datang gitu. Padahal sampingnya itu Farruh gitu. Berarti anak saya tuh. Dia masya Allah, akhirnya dia nangis dia, masya Allah. Nah aku sampai kayak gini saya nggak ngerti cara, nggak pernah didik, nggak pernah apa, tiba-tiba datang sudah jadi ulama. Subhanallah, datang sudah jadi ulama. Kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pulanglah sampai rumah. Sementara di rumah itu istrinya Farruh itu, dan Farruh pun ingat terhadap uang yang diberikan kepada istrinya, banyak itu. Kalau nggak ada 300 dinar apa 300 dirham, 300 dinar mungkin ya, banyak itu uang yang banyak itu. Walaupun 20 tahun kayaknya masih lah gitulah, masih gitu. Mau tak tanyakan, belum sempat tanya kan gitu. Sementara istrinya juga mempersiapkan jawaban itu, karena uangnya udah habis. Yang 300 dinar tadi udah habis. Wah nanti kalau suami saya tanya ini gimana, jawaban apa yang saya harus sampaikan kepada suami saya, uang itu banyak sekali gitu, banyak sekali. Sampailah dia di rumah. Nah di rumah kemudian ketemu istrinya. Wah istriku, uang yang 300 dinar kemana ya gitu. Nah kata Mas, karena dia pulang juga tidak bawa uang kan, si siapa Farruh. Kemudian suamiku uang yang 300 itu sudah habis, sudah habis. Tapi insya Allah nggak sia-sia, karena semua uang itu saya gunakan untuk kebutuhan ongkosnya atau pembiayaan anakmu Rabi'ah ketika dia belajar. Ya belajar ketika kecil saya belajar sama si syekh ini. Kemudian besar dia pergi ke tempat yang jauh, pergi dari Madinah juga, melakukan rihlah ilmiah ke tempat-tempat yang di situ ada guru-guru. Jadi semuanya gunakan ongkos itu. Hasilnya ya udah, hasilnya dia sekarang berpendidikan itu saja, tapi uangnya habis itu. Masya Allah. Maka akhirnya Farruh itu
alhamdulillah. Dikira itu akan marah karena uang segitu kok habis itu. Jadi masya Allah. Yang ini insya Allah dibandingkan hasil yang saya dengar sendiri tidak ada apa-apanya. Sungguh ini kenikmatan luar biasa. Ya, mereka pun ya saling alhamdulillah senang. Jadi sama-sama puas dengan keadaan walaupun habis uang, masya Allah. Tapi ilmu itu nggak bisa kalau dibandingkan dengan semuanya kalah semuanya. Dan di balik ilmu itu juga Allah memberikan rizki-rizki yang lebih banyak lagi, masya Allah. Ini adalah safar 20 tahun. Bukan su'il munqalab, bukan buruknya ketika kembali, tapi baiknya ketika kembali. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menunjukkan, Allah yang menjaga, Allah yang membimbing. Ketika tidak ada suaminya, dibimbing oleh Allah, sudah hasilnya nanti ketika pulang, subhanallah. Banyak pelajaran di sini. Kalau dihubungkan dengan safar, yaitu tadi ya yang ditinggal, yang menjaga diri, kemudian amanah dengan sebaik-baiknya. Yang bepergian juga melakukan banyak albirra wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan, saling begitu, saling mendoakan juga. Kemudian yang kedua banyak selain masalah safar adalah pentingnya menuntut ilmu, dan menuntut ilmu memang membutuhkan biaya ya. Bagi yang mempunyai biaya tidak apa-apa, nanti insya Allah dari itu Allah akan ganti yang lebih banyak lagi, insya Allah akan barokah. Kalaupun nggak punya biaya, insya Allah Allah akan mudahkan nanti. Mungkin ada yang nanggung dan seterusnya. Jangan menghalangi untuk menuntut ilmu. Nah, akhirnya Rabi'ah ini nanti yang belajar kepada Rabi'ah adalah Imam Malik. Imam Malik adalah gurunya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah gurunya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Imam Malik pernah ibunya Imam Malik berkata kepada Imam Malik, "Malik, ya Bu, kamu nanti ke sana belajar kepada Syekh Rabi'ah bin Farrukh. Kamu pelajari dulu adabnya ya, sebelum kamu ambil ilmunya, kamu pelajari adabnya dahulu. Kau belajarlah adab darinya, dari ucapan-ucapan yang arahan-arahan tentang adab, dan juga adab yang ia lakukan, yang dari perkataannya, dari perbuatannya, dari semuanya. Ambillah adabnya sebelum kau ngambil ilmunya. Itu yang paling penting." Nah, ini perkataan ibu Imam Malik kepada Imam Malik ketika belajar kepada Rabi'ah. Nah, ya udah, kita kembali ke pembahasan ya. Ini masih pembahasan apa? Safar, adab safar. Intinya semua perlu seseorang itu yang safar, yang ditinggal safar, semua berdoa kepada Allah, mengharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Nanti akan berakhir dengan kebaikan semuanya, insyaallah. Kita baca hadisnya ya. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa an Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu qala, ya, betul ini Pak ya? Ya mungkin ini ya. Oke. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara yata'awwadhu min wa'tha'i safari wa ka'abatil munqalabi wal hauri ba'dal kaun wa da'watil mazlumi wa su'il manzari fil ahli wal mali. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Sarjis, ini nama sahabat mungkin jarang dikenal ya, karena memang meriwayatkan hadisnya sedikit sekali. Maka nama Abdullah bin Sarjis mungkin kita jarang mendengar karena memang riwayatnya sedikit. Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, berkatalah Abdullah bin Sarjis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah adalah idza safara, apabila beliau safar, yata'awwadz, mohon perlindungan kepada Allah, min wa'tha'is safari, dari kesulitan-kesulitan, kekerasan dalam selama safar, wa ka'abatil manzari, dan wa ka'abatil
wa ka'abatil munqalabi, dan sedihnya ketika kembali, wal hauri ba'dal kaun, dan kekurangan sesudah kelebihan, sesudah semuanya tercukupi, pulang-pulang malah jadi kurang, jadi miskin. Na'udzubillah, berlindung dari itu kepada Allah. Wa da'watil mazlumi, dan doanya orang yang dizalimi, ya. Wasu'il manzari, dan buruknya penglihatan, fil mali di dalam keluarganya, wal mali, dan hartanya. Wa Muslim. Hakadha huwa fi sahih Muslim al-hawru ba'dal kaun bin nun, wa kadzalika rawahu Tirmidzi wa Nasa'i. Qala Tirmidzi wa yurwa al-kawru bir ra'i wa kilahuma lahu wajn. Qala al-ulama wa ma'nahu bin nun wal hawri jami'an ar-ruju' min al-istiqamah aw az-ziyadah ila an-naqs. Jadi Nabi itu memohon perlindungan kepada Allah dari apa? Al-hawr ba'dal kaun. Al-hawr itu kekurangan, ya. An-naqs, al-kaun az-ziyadah awil istiqamah, istiqamah. Kemudian al-hawr menyeleweng setelah istiqamah, atau kekurangan setelah kecukupan. Qalu wa riwayatur ra'i ma'khudatun min takriril imamati wa huwa lafuha wa jam'uha. Wa riwayatun nun minal kauni, kaur, kata-kata kaur itu melilit, takwir, menggulung, kaur. Kalau imamah atau apa namanya, imamah atau sorban itu kan digulung-gulungkan ini kayak ular itu, digulung-gulungkan terus kemudian belakangan. Al-kaur takrir itu pengulangan. Kalau ra ada sifat takrir pengulangan. Nah, di sini dililit, bisa penggulungan, melilit. Jadi terlilit utang, terlilit kemiskinan dan seterusnya, atau dia melenceng setelah lurus, ya. Al-kaun. Ini pengambilan pengambilan kata dari itu. Kana yakunu kaunan. Karena ada istiqomah lurus, idza wujida wastaqarra. Kaun itu idza wujida, kalau ada, ya, kecukupan, wastaqarra, dan tetap atau istiqomah. Jadi inginnya itu ya tetap istiqomah, tetap kecukupan, tetap gak ada apa-apa, itu gak ada masalah itu. Jadi memohon jangan sampai ada al-haur ba'dal kaun, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.